Giornata 15 kali ini membawa cerita menarik. Thiago Motta, pelatih baru Juventus menghadapi mantan klub yang ia bawa mencetak sejarah Bolonya. Apakah Motta bisa menundukkan Bolonya dan mengamankan 3 poin penting di Turin? Dan bagaimana persiapan Juventus di tengah kembalinya beberapa pilar andalan seperti Vlahovic? Jangan kemana-mana, kita bahas semuanya di sini bersama saya Sarah Nasli dan ada Mas Riki dan Mas Andar hari ini. Halo Mas. Halo, Halo. Oke, langsung saja kita ini mau preview Juventus versus Bolonya. Jadi Thiago Motta yang kini menakodai Juventus akan menghadapi tantangan emosional nih ngelawan mantan klubnya Bolonya. Bersama Bolonya, Motta pernah membawa sejarah besar menembus kompetisi Eropa setelah puluhan tahun absen. Namun kali ini Motta punya misi baru yaitu mengembalikan Juventus ke puncak kejayaannya. Di sisi lain, Bolonya kini ditangani oleh pelatih baru yaitu Vincenzo Italiano. Sama seperti Juventus, Bolonya menghadapi jadwal padat karena berlaga di Liga Champions. Sayangnya performa mereka musim ini terbilang inkonsisten nih, membuat kedua tim bertahan di posisi ke-8 klasemen sementara. Dan Juventus sendiri sedang berjuang juga ini menghadapi kendala klasik yaitu kesulitan mencetak gol dan selalu bermain di skor yang imbang. Meski performa bertahan cukup solid, hasil imbang yang terus menghantui beberapa pekan terakhir menjadi perhatian besar Mota. Untungnya kembalinya beberapa pemain kunci seperti Vlahovic membawa optimis baru di Giornata kali ini. Nah, kepada dua narasumber nih, kira-kira kembalinya Vlahovic ini menjadi sinyal kebangkitan Juventus atau enggak nih, Mas? Bagaimana Mota juga bisa memanfaatkan potensi lini serang timnya? Silakan dimulai dari Mas Andar mungkin. Silakan, Mas. ya Juve Bolonya. Ini pertandingan akhirnya setelah beberapa pekan kita away, em, 3 pertandingan terakhir kita selalu pergi away dan hasilnya nggak baik. Terakhir kita menang itu justru di kandang kita. Jadi harapannya tentu kembalinya Juventus ke kandang di game kali ini tentu selain menyambut kembali di rumah juga memberikan 3 poin ke teman-teman tifosi untuk dirayakan sih. Em, dan dan ini sesuatu yang memang memang ini ya memang sesuatu yang harus dipecahkan oleh Thiago Motta bahwa dia melawan mantan klubnya, kemudian ini juga home game pertama setelah international break. Tentunya hal-hal ini bisa menjadi motivasi buat Motta dan timnya untuk memberikan 3 poin untuk para Juventini, baik yang nonton langsung di Juventus Stadium maupun yang nonton begadang di Indonesia. Oke, kalau dari Mas Riki gimana nih Mas? Kira-kira gimana Mota bisa memanfaatkan potensi lini serang timnya? Iya, ini memang pertandingan emosional ya menurut gue ya karena biar bagaimanapun sebenarnya Bologna itu pembawa jalan ya sebenarnya, pembuka Hmm. jalannya Thiago Motta untuk bisa berada di Juventus sekarang gitu. Karena memang ya kita sama-sama tahu Bologna sebelumnya memang hampir tidak dipandang ya, mungkin di Serie A gitu ya. Apalagi sekarang Bologna bahkan bisa main di UCL ya. Itu suatu perlonjakan eh, apa namanya prestasi yang luar biasa sebenarnya untuk Bologna gitu dan memang tidak bisa lepas dari tangan dinginnya seorang Thiago Motta gitu. Jadi menurut gue ini pertandingan emosional pasti mungkin kalaupun memang Juventus menang nanti gitu ya mungkin juga tidak akan ada selebrasi berlebihan lah mungkin dari Thiago Motta ya. Kalau yang gue lihat sih seperti itu ya gitu. Dan untuk Juventus sendiri sebenarnya Dusan kemungkinan besar mungkin bermain ya, walaupun memang mungkin belum tentu bisa menjadi pemain inti gitu, tapi sepertinya dia akan kembali gitu ya. Dan ini sebenarnya membuka eh, peluang ya, walaupun Dusan memang pas bermain pun sebenarnya kita masih kesulitan cetak gol ya sebenarnya ya. Cuman seenggaknya kita punya satu tujuan di lini depan gitu ya, kemana bola harus dioper gitu, sehingga ya mudah-mudahan jalannya bisa lebih mudah lah untuk mencetak gol nanti Sekar gitu sih. Oke, kita beri sinyal harapan yang positif ya, Mas Andar, Mas. Ya. Nah, tapi Bolonya ini kan dikenal suka beri kejutan nih, Mas, terutama di musim lalu. Kira-kira nih, apakah Italiano nanti dapat membawa strategi yang cukup tajam untuk menantang Mota di laga ini sehingga kayak Juventus eh, merasa akan dihantui dengan kejutan-kejutan lainnya? Gimana, Mas? Kalau dari Mas Riki gimana nih, Mas? Apakah mungkin Iya, bisa menjadi hantu bagi Juventus? ya tentu tentu menjadi hantu ya sebenarnya. Sebenarnya dari musim lalu memang Juventus kesulitan sekali menghadapi Bolonya gitu. Bahkan di musim ini
Memang ini memang yang tadi Mas Andar apa namanya infokan sebenarnya memang benar ya. Dari 5 pertandingan terakhir sebenarnya plus UCL mereka hanya kalah satu kali di Serie A dan satu kali di UCL ya, lawan Lazio sama lawan Lille gitu. Sisanya mereka sapu bersih semua menang, bahkan Roma pun juga dikalahin sama mereka gitu 3-2 gitu. Jadi sebenarnya tim ini bukan tim yang sembarangan juga sih di musim ini ya. Agak sedikit mengejutkan menurut gua karena sebenarnya mereka kehilangan beberapa pilar juga gitu ya. Ada Calafiori, ada Zirze gitu. Tapi ternyata Hmm. penampilannya masih oke juga, masih stabil juga gitu. Jadi memang Bolonya sekarang sebenarnya menjelma ya, menjelma menjadi salah satu tim yang cukup bagus gitu ya. Bahkan di last five match terakhir versus Juventus juga Juventus hanya menang satu kali gitu dan sisanya seri 4 kali. Jadi menurut gue ini akan menjadi lawan yang cukup tangguh ya besok ya Hmm. gitu. Memang advantage-nya ada di kandang, laga kandang, kembalinya Dusan Vlahovic gitu ya. Itu menjadi salah dua advantage lah menurut gue yang bisa menguntungkan Juventus sih. Sisanya sedikit aja lengah gitu ya melakukan kesalahan, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sih Sekar gitu. Jadi gue merasa Bologna akan tetap menyeramkan ya nanti. Oke, baik Mas Riki ataupun Mas Sandra mengiyakan nih memang Bolonya akan menjadi hantu bagi Juventus, tapi tetap ada harapan bagi Juventus. Dari Mas Andar lagi nih. Iya, iya. Em, ya sebenarnya kalau kita lihat tren belakangan ini ya di anggaplah kita kita tidak mengindahkan performa mereka di laga Eropa. Jadi di Serie A sendiri 5 games terakhir mereka itu menang terus. Em, Hanya kehilangan satu kali game. Jadi istilahnya cuma mereka bisa dapat em, 12 dari potensial 15 poin yang didapatin. Sesuatu yang sangat besar dibandingkan Juventus yang hanya mendapatkan em, 6 poin dari potensi yang sama gitu. Ya, tentu ini hal Hmm. yang kalau kita bicara data, ini tentu sangat menakutkan ya buat buat Juventus gitu. Karena di satu sisi Juventus trennya struggling, sedangkan Bolonya lagi uptrend nih, lagi bener-bener bukan recovery lagi, tapi sudah mencapai peaknya lah bisa dibilang begitu. Em, Lagi-lagi ya kita tentu berharap karena ini home game kita punya advantage di situ gitu. Selain dari tentunya juga Thiago Motta diharapkan punya pandangan apa ya semacam insider lah bahwa dia udah kenal pemain-pemain Bolonya kayak gimana sehingga dia punya punya em, punya apa ya istilahnya antitesis lah untuk pola serangannya Bolonya dan Italiano gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara key playersnya di Bolonya nih, Mas, kan Ricardo Orsolini ini kabarnya akan absen sebagai pemain kunci Bolonya. Ini tentunya akan nantinya mengurangi daya gedor tim. Namun Bolonya ini tetap memiliki pemain lain yang berbahaya seperti Beukema sampai dengan Lusimi. Nah, pemain-pemain ini dirumorkan sedang menjadi incaran Juventus juga nih, Mas. Dengan adanya transfer ini, apakah mereka akan bermain habis-habisan untuk menarik perhatian Mota ya, atau justru nantinya akan merasa tertekan? Gimana menurut mungkin mulai dari Mas Riki? Iya, beberapa pemain apa namanya? Sebenarnya sih kalau kalau gue lihat dari beberapa pemain yang cedera dalam tangan pemain, sebenarnya hanya Orsolini ya em, yang paling berbahaya dan tidak bisa bermain gitu. Sekarang sudah mencetak 6 gol, bahkan menyamai golnya Dusan Vlahovic gitu ya. Jadi menurut gue ini salah satu bomber ya sekarang ya. Soalnya dan keuntungannya adalah dia tidak bisa bermain gitu. Sisanya hanya ada 3 pemain yang tidak bisa bermain dan tidak tidak sepenuhnya mendapatkan tempat di tim inti sih gitu. Jadi beberapa pemain yang tadi disebutkan kayak siapa tadi Lewis Ferguson ya, Lewis Ferguson, Betul. John Ya. Lusumi gitu ya. Gelandang-gelandang muda, pemain-pemain muda, tapi memang sebenarnya bukan menjadi suatu pilihan utama juga ya yang memang diincar Juventus kalau menurut gue gitu ya. Karena gue lihat memang penampilannya juga tidak wah-wah banget gitu ya. Lewis Ferguson di Serie A baru satu pertandingan 0 gol juga di Copa baru satu pertandingan 0 gol di UCL 2 pertandingan 0 gol
John Luisimi memang seorang center back gitu ya, memainkan 10 pertandingan, di Copa malah udah cetak, sorry, di UCL malah udah cetak 1 gol gitu. Jadi menurut gua bukan perbandingan, bukan suatu pemain yang memang, yang nggak tahu ya kalau Mota mungkin merasa cocok gitu ya, tapi menurut gua bukan suatu pemain yang diperhitungkan karena sudah berusia 25 tahun juga, udah umur-umur, ya Hmm. udah umur-umur agak-agak menuju fase emas lah gitu. Tapi dengan performa seperti ini menurut gue sih bukan pemain yang memang diincar banget lah. Gosip-gosip seperti itu biasa lah. Ya, nggak tahu kalau Mas Andar dia berpikirnya seperti apa deh. Oke, Mas Riki menepis gosip itu. Kalau Mas Andar gimana, Mas? Benar nggak Iya, tuh? sebenarnya satu satu kelebihan dari Bolonya setelah apa kalau kita lihat di line up-nya ya, mereka punya bench yang lebih lebih penuh isi 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 bangkunya dibanding Juventus itu. Juventus sepi banget benchnya pada pada masuk rumah sakit semua. Sedangkan Bolonya sekarang sudah mulai kembali fit nih pemain-pemain cadangan yang termasuk yang tadi kita bahas soal Lewis Ferguson ya. Lewis Ferguson ini emang musim ini tidak beruntung di awal musim cedera cedera cukup lama sehingga baru mungkin main di bulan-bulan ini baru 4 pertandingan terakhir. Jadi memang belum fully fit dan available buat buat Bolonya. Tapi yang pasti memang pemain ini um, dia bisa menjadi kejutan karena kalau kita lihat game-gamenya Bolonya di sebelum-sebelum ini pencetak golnya tuh nggak cuma satu dua pemain bahkan lebih dari 5 pemain tuh bisa jadi pencetak gol termasuk juga pemain-pemain yang datang dari bangku cadangan seperti Lewis Ferguson kemudian ada Pobega yang kemarin juga gol jarak jauhnya di Coppa Italia cukup 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 indah gitu golnya pemain-pemain kayak gini emang memang bisa apa ya pemain-pemain kayak gini tuh ketika ngelawan tim kayak Juventus memang selalu effort banget gitu karena mereka tahu satu gol ngelawan tim kayak Juventus apalagi bisa memenangkan pertandingan tuh bakal dirayakan oleh tifosinya tuh segila-gila mungkin gitu jadi memang ini jadi ini ya jadi ekstra isu juga gitu apalagi kalau bisa ngalahin Juventus di kandangnya Juventus nah main-main ini juga tentunya punya harapan ketika bermain baik tentu somehow kayak menjual dirinya ya apalagi nama-nama ini kan sudah dikait-kaitkan juga dengan Juventus untuk diambil di bulan depan. Ada Lukumi, Bukema, kemudian juga ya memang Juventus kehilangan kehilangan dan butuh pemain di center back dan nama-nama ini selain juga sudah familiar sama Thiago Motta tentu harganya juga cukup miring ya sesuatu yang memang Juventus sedang cari-cari gitu pemain miring berharga murah kemudian langsung bisa dipakai. Jadi ya wajar kalau kita punya kekhawatiran bahwa mereka akan eh, beri effort lebih untuk kemudian em, dilirik lebih juga oleh Juventus. Itu sekarang. Oke, berbanding kebalik nih sama Mas Riki, ternyata Mas Andar mengaminkan gosip itu dan memang apa ya, memang pantas untuk diwaspadai dengan penampilan yang lebih karena ingin menarik perhatian Juventus. Oke, kalau kita berbicara formasi nih Mas, kedua tim baik Bolonya dan Juventus kan memakai formasi yang sama yaitu 4-2-3-1 yang mencerminkan pendekatan strategis dari masing-masing pelatih. Nah, ini pertanyaannya menarik nih Mas. Apakah Mota nantinya akan dengan kesamaan ini akan mempertahankan formasi yang sama atau nantinya akan beradaptasi untuk mengatasi kelemahan Bolonya? Kira-kira prediksi dari Mas Ricky mungkin gimana Mas? Ya, kalau prediksi gue sebenarnya formasi mungkin akan tetap sama ya sekarang karena memang saat ini, bench juga tidak dipenuhi dengan pemain-pemain yang bisa bermain, untuk menggantikan pemain utama saat ini gitu. Kalau menurut gue, bahkan sekarang kehilangan McKennie ya Mas Andar ya bener ya. McKennie Iya, tidak bermain. Iya betul. kan? Bahkan stok gelandang pun juga makin habis nih Sekar. Jadi menurut gua formasi akan tetap sama. Menurut gua Hmm. ya tidak akan ada banyak perubahan. Tetap stay di 4-2-3-1. Menurut gua Ten Manners berada di gelandang serang, Francisco Conceição, Kenan Yildiz dan Timothée Weah di apa striker utama gitu akan tetap bermain false nine. Kecuali memang Vlahovic di akhir nanti ternyata bisa fit untuk bermain walaupun kemungkinannya sebenarnya kecil kalau langsung main pertama sebenarnya. eh Kepren Turam dan Manuel Locatelli seperti biasa, cuman mungkin di bek kanan yang agak, apa namanya, belum tahu siapa gitu. Apakah Danilo kembali atau siapa? Karena Nicolas Savona kan juga masih cedera. Gitu Hmm. sih, Sekar. Jadi kemungkinan besar menurut gue tidak akan ada banyak perubahan
mungkin hanya beberapa versatile posisi kali ya. Ada beberapa pemain yang memang akan mengalami banyak transisi di lapangan nanti gitu ya, sehingga tidak ada pemain yang stay di satu posisi yang sama gitu sih ya, sehingga aliran bola akan lebih enak di depan. Gitu kali ya Sekar ya menurut gue. Oke, Mas Riki berarti pendapatnya bakal sama tapi mungkin ada transisi banyak Ya, nantinya. Kalau Mas Andra mungkin ada perbedaan pendapat atau sama? Ya, menurut saya sih em, Mota tidak terlalu memusingkan strategi atau formasi lawannya ya, karena kalau kita lihat 4-2-3-1 ini kan juga bukan hanya dipakai di Bolonya, bahkan sebelum-sebelumnya juga kita melawan Lecce, kemudian kita melawan Aston Villa, kemudian kita melawan Lille juga, tiga tim itu menggunakan formasi yang sama 4-2-3-1. Jadi eh, dan keseluruhannya berakhir dengan seri ya. Jadi rasanya memang kalau dianggap Thiago Motta kemudian akan mengganti formasi untuk mencari kemenangan, menurut saya sih enggak ya. Dia akan tetap fokus, eh, justru mengenalkan 4-2-3-1 ini ke Juventus, karena kan Juventus ini bertahun-tahun kita pakai formasi 3-5-2, kemudian 3-3-4-1, 3-4-2-1, 3-4-1-2 lah pokoknya. em, Sekarang kita sedang merubah diri menjadi 4-2-3-1. Ibaratnya dari berjalan ke arah utara, kemudian kita sekarang menuju ke arah selatan gitu. Kalau Hmm. kita berganti-ganti lagi nanti kan jadi nyasar. Jadi kayaknya Thiago Motta akan tetap konsisten dengan formasi andalannya, dan eh, di sisi lain juga memang ya bench yang ada atau pemain yang ada tidak mumpuni juga untuk kemudian merubah formasi gitu. Oke, ternyata sama nih. Pendapatnya bakal memakai formasi yang tetap sama. karena Oke, pemainnya nggak ada Sekar, nggak ada yang bisa main. oke. Kalau starting 11 Juventus ini kan menjadi sorotan ya Mas. Akankah Vlahovic nantinya langsung menjadi starter atau mungkin ada pemain lain yang akan mendampingi di lini serang? Kalau tadi kata Mas Riki kan kemungkinan akan belum main di starter pertama ya Mas. Mungkin dari Mas Ander kalau ada pendapatnya silakan Mas tentang Ya, Vlahovic. kalau saya sih yakin sih Vlahovic langsung main dari Langsung main. menit pertama. Kenapa bisa yakin Mas? Em, Iya memang Hmm, it's about time sih, kayaknya udah istirahat cukup ya, lama. Memang infonya juga nggak cedera, hanya Hmm. masalah fatigue. Jadi memang rasanya alhamdulillah menunggu kalau seratus gitu. persen untuk memulai dari menit pertama. Saya sih optimisnya begitu ya. Oke, kalau Mas Riki ini kenapa nih? Nggak optimisnya Iya, kenapa? Ini belum ya, dijelasin. ya justru itu alhamdulillah justru kalau kalau dia kembali gitu ya, gue malah justru senang ya, karena memang di dua pertandingan terakhir ya dipasang di posisi itu, dan kasihan gitu pemain dengan punya kecepatan yang seharusnya bisa bermain lewat sayap gitu harus berada di depan. Itu kasihan sih, gue ngelihat Weah sebenarnya justru lebih kasihan karena sulit untuk membuka ruang bagi dia gitu, memang itu posisinya Dusan banget gitu sih. Jadi kembalinya Dusan itu berkah sih justru, alhamdulillah kalau memang dia akhirnya bisa bermain gitu sih Sekar. Oke, mungkin terakhir nih Mas, key player kalau tadi kan dari Bolonya udah kita bahas. Kalau dari Juventus kira-kira nih ke depannya siapa nih Mas di laga selanjutnya? Selain mungkin Vlahovic dan Hmm. Dusan, ada lagi nggak? Dari Mas Andra mungkin? Em, Game kayak gini harusnya bisa bisa ini ya, nama-nama seperti, saya sih selalu ngerasa bintangnya itu di musim ini Locatelli ya. Locatelli. Kemampuan dia mengendalikan lini tengah, Mm-mm. menghadapi Bolonya yang juga lini tengahnya mumpuni gitu, akan memberikan perbedaan di game ini gitu. Kemampuan Locatelli meredam serangan Bolonya tentunya akan membuat Juventus bisa lebih punya punya position untuk kemudian menghasilkan chance dan kemudian mencetak gol untuk Mm. memenangkan pertandingan gitu. Oke, Locatelli dari Mas Andar. Kalau Mas Riki siapa nih Mas? Ya, eh kalau gue the most entertain player ya mungkin ya saat ini di Juventus menurut gue Francisco Conceição ya, karena Konsen. memang seneng aja gitu ngelihat cara mainnya, dan cukup efektif sebenarnya selama ini dia cara dia bermain gitu, Hmm. walaupun kadang kesulitan juga. Gue merasa bahwa Conceição bisa menjadi seorang pembeda ya dengan dribblenya, dengan kecepatannya gitu. Jadi ya mudah-mudahan dia bisa mencetak gol, karena di pertandingan sebelumnya dia punya satu peluang yang hampir banget jadi gol itu, bola udah mau masuk semua tapi cuma kurang tipis ternyata.
jadi belum masuk sebagai hitungan gol gitu ya. Gue berharap dia bisa mencetak gol di pertandingan besok dan bisa menunjukkan bahwa dia memang salah satu pemain yang paling penting sebenarnya di skuad saat ini gitu ya. Karena Nico Gonzalez masih cedera. Dia mendapatkan banyak menit bermain saat ini karena beberapa pemain memang masih dalam tahap pemulihan gitu. Jadi ini kesempatan besar untuk Chico untuk nunjukin kalau dia pemain yang dibutuhkan untuk tim ini gitu sih sekarang. Oke, semoga nanti kita saksikan bersama-sama apakah Juventus bisa mengamankan 3 poin penuh. Oke, itu dia Suara Juventini untuk topik kita hari ini. Eh, jangan lupa yang pastinya di like, subscribe, dan komen pendapat kalian di YouTube Suara Juventini. Oke, Suara Juventini itu dia dua topik kita hari ini. Semoga nantinya Juventus dapat mengamankan 3 poin. Kita saksikan bersama-sama. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan nyalain lonceng notifikasi Suara Juventini biar nggak ketinggalan kabar-kabar Juventus dari kita. Juventini juga bisa join channel Suara Juventini untuk mendapatkan update lebih eksklusif dan kesempatan untuk menjadi narasumber kita di video-video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman Juventini yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Mas Riki dan Mas Andra. Yeay. Yeay. Oke, kita akhiri dengan final la fine. Forza Forza Juve. Forza Juve! Juve!